Kalau kamu udah tahu tujuan kampus impian kamu, tiba saatnya kamu untuk mempersiapkan diri. Dalam tahap mempersiapkan diri ini, aku bagi jadi 3 bagian. Yang pertama, tentukan tujuan kuliah. Semua yang baik itu diawali oleh niat yang baik pula. Jadi kalau misalnya kamu pengen kuliah, kamu harus tentukan dulu tujuan kamu kuliah itu untuk apa. Dan kalau misalnya niat kamu belum lurus, coba deh segera mungkin diluruskan supaya segala urusan diperlancar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kalau misalnya niat kamu udah lurus, sekarang waktunya untuk membuat motivasi. Berbicara mengenai motivasi itu sangat berpengaruh besar pada kehidupan kita. Dan motivasi ini terbagi lagi menjadi 2, ada motivasi internal dan juga eksternal. Dipercaya motivasi internal itu lebih berpengaruh besar dibanding motivasi eksternal. Nah, contohnya nih, kalau motivasi eksternal, misalnya kamu termotivasi oleh Albert Einstein atau kamu termotivasi oleh Pak Insinyur Soekarno. Segala perkataan mereka kamu jadikan panutan dalam hidup kamu. Misalnya nih, kayak bermimpilah kamu setinggi-tingginya, karena jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara beribu bintang. Nah, kata-kata seperti itu bisa kamu jadikan sebagai motivasi kamu. Tapi itu hanya secara eksternal. Ada satu motivasi yang benar-benar berpengaruh besar kepada hidup kita, yaitu motivasi internal. Contohnya, I will be success people. Nah, kita menekatkan dalam diri kita supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Jadi ketika kita malas-malasan belajar, otomatis kita akan kembali bersemangat. Atau kamu bisa jadiin orang tua kamu sebagai motivasi internal. Orang tua kan gak termasuk ke dalam diri kita, tapi orang tua termasuk ke dalam bagian dari hidup kita. Jadi bisa termasuk orang tua itu adalah motivasi internal. Aku pengen kuliah supaya orang tua aku bangga. Nah, jadi ketika kamu nanti malas belajar untuk mencapai kampus impian kamu, seketika kamu teringat, oh iya, aku punya orang tua yang ingin aku banggakan. Maka dari itu motivasi-motivasi seperti inilah yang mampu memicu kamu untuk tetap bersemangat dalam keadaan apapun untuk mencapai tujuan kamu. Selain itu, ada juga beberapa langkah kecil yang mampu membuat perubahan besar pada diri kamu. Mau tahu? Nah, contohnya seperti ini. Kamu pengen masuk ke dalam IPB. Kamu udah tahu nih seputar tentang kampus IPB. Coba deh kamu bikin barang-barang yang berhubungan sama IPB. Jadi ketika kamu malas belajar dan kamu melihat barang itu, otomatis kamu akan kembali bersemangat. Misalnya nih, kayak ini. Atau juga kamu bisa meletak gantungan kunci dari kampus impian kamu di kotak pensil, atau di tas, atau dimanapun yang biasanya kamu lihat. Selain itu, kata-kata motivasi yang terletak di dinding juga berpengaruh besar untuk meningkatkan semangat belajar kamu. Misalnya nih, kamu pengen masuk UI, terus kamu bikin UI nggak nerima anak yang pemalas. Terus kamu tempel di dinding kaca, di dinding kamar kamu, atau di pintu kamar, ataupun di mading tempat kamu belajar. Oke, kalau misalnya kamu udah punya motivasi dan udah membuat motivasi, langkah selanjutnya yaitu eksekusi mimpi. Nih ya, aku kasih tahu untuk kamu calon orang sukses yang sedang melihat video ini, mimpi tanpa aksi adalah halusinasi. Walaupun hanya langkah kecil, tapi percayalah dari langkah kecil itu langkah-langkah besar bakal terwujud. So, gimana caranya? Ini dia. Pertama, kamu harus belajar dengan giat. Jangan meremehkan orang-orang yang mengatakan bahwa belajar adalah kunci kesuksesan. Sebenarnya hal itu nggak hal yang muluk, dan itu adalah benar-benar realistis. Kamu mau tahu salah satu contohnya? Di zaman dahulu, ketika orang-orang sakit kepala, mereka rela untuk membocorkan kepalanya dengan paku dan mengeluarkan darah dari kepalanya. Hal ini dipercaya dalam proses penyembuhan sakit kepala. Namun, tidak sedikit orang yang meninggal sebab cara itu. Jika kita berbicara mengenai logika, sebenarnya nggak logik nggak sih? Masa iya ketika kita sakit kepala, terus kepala kita dibocorin supaya darahnya keluar dan kita bisa sembuh? Dan itulah yang terjadi pada zaman dahulu. Kenapa bisa hal itu terjadi? Karena pada saat itu ilmu pengetahuan belum berkembang pesat seperti saat sekarang ini. Jadi belajar memang adalah kunci dari kesuksesan. Jujur, aku sebagai seorang siswa memang ada masanya dimana kita bosan untuk belajar atau lagi mager-magernya untuk belajar. Hal itu wajar. Ketika kamu sedang berjuang dan kamu merasa lelah, beristirahatlah sejenak, namun jangan pernah memutuskan untuk berhenti. Ketika kamu malas belajar, sebenarnya banyak hal yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa semangat kembali untuk belajar. Salah satunya yaitu dengan memiliki perlengkapan sekolah yang sesuai dengan fashion kamu.
Misalnya nih, aku suka warna pink, maka dari itu aku beli kotak pensil warna pink, aku beli pena yang warna pink, penghapus warna pink, pokoknya semua serba pink. Supaya ketika aku lagi malas-malas belajar, dengan hal-hal yang aku senangin ini, aku bisa termotivasi kembali untuk memulai pelajaran aku. Langkah kedua dalam tahap eksekusi mimpi yaitu banyak mengerjakan latihan soal. Jadi polanya seperti ini. Kita bisa karena terbiasa. Kan sekarang kamu ada yang masih kelas 11, ada yang kelas 10, atau yang kelas 12 yang masih memiliki waktu 1 tahun lagi untuk mempersiapkan diri. Coba deh setiap hari kamu ngerjain minimal 1 soal. Oke, mulai hari ini coba kamu pakai prinsip seperti ini. Kamu jadikan belajar itu sebagai kebutuhan pokok kamu. Misalnya nih, kamu mandi sehari. Kalau misalnya sehari kamu nggak mandi, pasti kamu bakalan risih kan? Sama, kalau misalnya kamu nggak belajar dalam waktu sehari, otomatis kamu agak ngerasa risih. Nah, tumbuhkan pola pikir seperti itu agar kamu jadi kecanduan belajar. Analoginya gini, kamu mandi lama-lama selama 5 jam dalam 1 hari. Terus selama seminggu ke depan kamu nggak mandi-mandi lagi. Bisa nggak? Enggak kan? Maka dari itu sama halnya dengan belajar. Kalau kamu masih mengeluh, bilang capek atau malas atau lain sebagainya, ya udah deh, mulai sekarang kubur aja jauh-jauh kampus impian kamu. Karena kamu gak bakal dapetin kampus impian kalau misalnya kamu masih males-males dan kamu gak mau belajar. So, gimana? Sekarang udah semakin terbuka pikiran kamu untuk mengeksekusi mimpi-mimpi kamu. Itu dia 3 tahap dalam mempersiapkan diri kamu untuk mencapai kampus impian. Tapi ada satu hal lagi yang lebih penting, yaitu doa. Karena usaha tanpa doa sama aja kayak bohong, atau doa tanpa usaha sama aja kayak bohong. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sharing pengalaman pribadi aku gimana caranya bisa meraih kampus impian. Semoga bermanfaat dan